Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Renata Putri Henesa. Di webinar kali ini kita akan belajar key learning untuk pemula. Nah, di sini kita akan mulai mengajarkan AI atau artificial intelligence bermain game dengan reinforcement learning. Jadi reinforcement learning itu apa? Reinforcement learning itu ketika agen AI kita belajar sendiri. Jadi kalau teman-teman belajar AI ada namanya supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Supervise itu ketika dikasih label, unsupervised ketika tidak dikasih label, kemudian reinforcement learning ketika si model AI itu belajar sendiri. Nah, ini course-nya udah saya sedikit jelaskan di course AI, jadi teman-teman bisa langsung belajar aja di course AI untuk detail apa itu supervised, unsupervised, atau reinforcement learning, atau di machine learning course gitu ya, di Nabisco. Nah, kemudian apa itu key learning? Nah, konsep dasarnya key learning adalah algoritma reinforcement learning yang memungkinkan agen belajar melalui coba-coba. Nah, ini jadi seperti dia trial and error. Jadi si agen ini tuh sebagai algoritma yang dimana dia itu belajar gitu. Nah, kemudian agen itu mendapatkan reward untuk tindakan yang benar dan penalti untuk tindakan yang salah. Jadi dia itu belajar ketika dia dapat reward, berarti dia itu benar. Kalau misalnya dia salah, berarti dia ada sesuatu yang dikasih misalnya minus satu gitu kan, berarti nggak boleh ke sana gitu. Nah, itu ada penaltinya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini agen bergerak dalam lingkungan dan memilih aksi berdasarkan kebijakan epsilon greedy. Kemudian key table digunakan untuk menyimpan nilai dari setiap state action bar. Jadi sebenarnya ada peluang-peluang di mana key table ini untuk menyimpan nilainya ini lebih ke matematikanya itu betul. Nah, mengapa key learning gitu? Kan keunggulan key learning kayak dapat digunakan dalam berbagai lingkungan tanpa modal eksplisit. Nah, kemudian mampu belajar dari pengalaman tanpa supervisi langsung. Jadi dia itu teman-teman ditinggalkan aja, dia tuh bisa belajar sendiri gitu tanpa kita harus 24 jam memantengin si modelnya kita. Jadi dia bisa belajar sendiri. Nah, penggunaannya seperti apa ya? Seperti di robotika, kayak navigasi otomatis, kayak game AI gitu kan. Nah, karakter non pemain yang belajar bermain lebih baik gitu. Nah, kayak misalnya nih di teman-teman tuh belajar ada AI di catur, ada AI di Mobile Legend, AI di permainan-permainan game. Nah, itu kan sebenarnya dia udah belajar sendiri kan si AI-nya gitu. Makanya dia udah jago lah untuk di sistem untuk di AI di gamenya gitu. Nah, kemudian optimalisasi bisnis kayak pengambilan keputusan berbasis data. Jadi selain game juga banyak tempat-tempat lain yang dimana AI ini digunakan. Nah, kita akan langsung aja untuk praktek menggunakan Python. Nah, di sini saya akan coba buka codingan key learning. Nah, di sini key learning mengajarkan AI bermain game dengan reinforcement learning, pengenalan implementasi di Python. Jadi di sini kita ada library yang digunakan ada gym. Nah, apa itu gym? Dan kita harus tahu apa itu gym ya. Bukan gym yang tempat olahraga ya. Nah, ini ada gym documentation. Jadi, teman-teman tuh di sini ada gym a standard API for reinforcement learning and diverse collection of reinforcement environment. Jadi ini kayak codingan-codingan atau kayak environment lingkungan di mana si AI itu belajar gitu, belajar cara main game. Nah, gamenya apa aja? Nah, gamenya ada banyak gitu. Nah, jadi banyak game yang bisa kita cobain, tapi kita bakal nyobain game Frozen Lake gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk materinya udah saya jelaskan di course AI, jadi teman-teman tuh bisa belajar course AI dengan Biskuit untuk lebih detailnya. Nah, ini ada Frozen Lake. Nah, kita bakal belajar Frozen Lake ini. Nah, Frozen Lake itu apa? Jadi Frozen Lake itu involves crossing a frozen lake from start to goal. Jadi ada startnya, ada goalnya. Jadi dia mau ke goalnya ini without falling into any holes. Jadi nggak jatuh ke lubang-lubangnya by walking over the frozen lake dengan jalan menggunakan frozennya ini. Jadi kita jalan-jalan gini kan, dia bakal ke goalnya. The agent may not always move in intended direction due to slippery nature of frozen lake. Jadi kan kalau misalnya frozen lake itu dia tuh licin. Jadi kalau misalnya licin, misalnya dia mau ke kanan, bisa aja dia tuh ke bawah karena apa? Karena itu licin. Jadi dia tuh slippery. Di sini bahasa slippery ya, terpeleset lah gitu bisa dibilang.
Jadi ketika AI kita itu maju ke depan, dia tuh kemungkinan bisa ke kanan atau ke kiri gitu, karena nggak sengaja jatuh gitu. Nah itulah permainan di Frozen Lake, karena ada aturan-aturan kayak gitu ya. Nah action space-nya apa? Ya di sini agent takes one element vector for action. Action space-nya itu dir, dimana ketika dir itu tuh decide direction to move in which can be kayak left, down, right, and up. Nah 0 itu left, 1 itu down, 2 itu kanan, 3 itu atas gitu kan, up gitu. Nah observationnya itu ya di sini bisa di rewardnya, ini rewardnya. Nah dia itu ada goal, ada hold, ada frozen. Jadi ketika reach goal maka dia plus 1 gitu. Nah jadi sebenarnya si supervised learning tadi kan udah kita jelasin bahwa kalau misalnya dia itu ada reward, ada punishment gitu kan. Nah rewardnya itu plus 1 gitu, makanya dia lebih bagus. Nah ini ada contoh dari ini ya, bisa dibilang space-nya ini kan ini 4x4 ya, 4x4. Nah yang ini ada holes gitu, holes itu berarti yang H. Nah ini ada H, ini ada H gitu kan. Nah ada holes, ada F. F itu apa tadi katanya frozen gitu kan. Jadi dia jalan di frozen, kemudian ada hole gitu kan. Kalau misalnya dia hole berarti dia udah kalah gitu, ulang lagi dari awal gitu. Nah ini ada codingan-codingannya sedikit. Nah kita bakal masuk ke permainan ini. Nah ini mungkin kita copy in Drive. Nah, kita bakal ngambil table awalnya. Jadi selain gym untuk membuat lingkungan simulasi, NumPy untuk perhitungan matriks table. Kemudian ada untuk Matplotlib untuk visualisasi hasil pembelajaran AI. Kemudian kita harus inisialisasi dulu lingkungan dan table. Gitu ya. Sini kita saja. Oh, bukan teks. Nah, di sini kita ambil table awalnya gitu kan. Nah, sini sampai kita nunggu. Nah, kemudian proses training ada AI-nya. Jadi ada yang namanya parameter yang digunakan sebagai alpha, learning rate, seberapa cepat model belajar, kemudian gamma, diskon faktor, seberapa jauh model memperhitungkan reward masa depan. Kemudian ada epsilon, exploration rate, seberapa sering model mencoba aksi baru. Gitu ya. Ada yang namanya exploration sama exploitation gitu. Nah ini teman-teman tuh harus paham apa yang namanya exploration sama exploitation kan. Exploration and exploitation sama exploitation gitu. Nah di sini jadi ada yang namanya exploration, yaitu ya sesuai dengan namanya ya. Exploration itu discovering new knowledge, yang dimana dia tuh kayak mencari-cari gitu. Jadi ketika si agent itu belajar, dia tuh mengeksplor. Jadi kemungkinan yang dieksplor itu jalan yang belum pernah dia laluin sebelumnya, gitu kan? Nah itu yang namanya exploration. Jadi dia ada dua konsep di AI agent ini, exploration sama exploitation. Exploration yang tadi untuk jalannya baru, bisa kita lihat di sini ya. Dia mungkin jalannya lewat sini nih, lewat bawah gitu kan. Nah, oh udah menang nih dia, tapi dia yang permainan kedua nggak mau lewat bawah lagi, tapi mau lewat kanan. Nah inilah yang namanya exploration, gitu kan. Now, while exploitation is the process of using that knowledge, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia tuh udah exploration ke sini, nah kemungkinan dia bakal ke bawah kan? Karena kenapa? Karena dia benar ketika dia ke bawah gitu. Walaupun dia ke kanan, tapi dia bakal ke bawah juga karena dia udah belajar sebelumnya kalau si rewardnya ini ada di bawah kanan gitu. Nah, itulah kenapa the challenge is to find the right balance between the two. Gitu. Jadi kayak challenge-nya yang dimana harus ngebalancingkan, dimana harus ada exploration sama exploitation gitu ya. Nah inilah untuk reinforcement learning ya. Ini udah ada contoh Google DeepMind juga gitu ya. Nah itu simpelnya aja karena ini webinar. Mungkin detailnya ada di course AI di Ngabiskuy.
Nah, ini table awal untuk key learningnya kita. Nah, kemudian kita mau proses training AI, ada parameternya. Nah, nanti ini episodenya kita ada 10.000, jadi ada 10.000 episode gitu ya. 10.000 episode. 10.000 episode maksudnya apa? Ya berarti ada 10.000 kali permainan gitu. Nah, ini GitHub. Sini saya pernah juga ngebikin key learning. Nah, di sini saya ngebikin 9.000 ya, 9.000 episode, tapi ini kita 10.000, next stepnya learningnya 0,1, diskon rate 0,99, 0,1. Ya udah hampir sama lah ya. Exploration, minimal exploration. Nah, ini jadi ketika si key learning itu belajar, dia menggunakan ini. Jadi ada yang namanya hyperparameter. Nah, apa itu hyperparameter? Adalah gitu kan. Nah, adalah variabel yang dikonfigurasi secara manual sebelum melatih model gitu. Jadi kita itu ada variabel-variabel di mana yang udah kita dapat angkanya sebelum kita melatih model. Nah, itulah yang namanya hyperparameter gitu. Nah, inilah yang namanya itu hyperparameter yang udah kita deklarasikan lah sebelum untuk masuk ke model gitu. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung ya mungkin bisa belajar pengenalan Python atau misalnya pengenalan machine learning atau pengenalan AI gitu. Nah, ini mengapa hyperparameter penting? Ya, kinerja model itu sangat bergantung pada hyperparameter. Hyperparameter yang tidak tepat dapat menurunkan performa model. Hyperparameter yang dioptimalkan secara efektif dapat meningkatkan kinerja model gitu kan, mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan generasi model. Nah, sebenarnya ini tuh apa? Ini tuh juga sebagai rumus dari learning gitu. Nah, jadi learning itu sebenarnya kalau untuk teman-teman paham, nah ini ada rumus gitu kan. Nah, sebenarnya secara AI, machine learning itu sebenarnya matematika kan di balik layarnya gitu. Tapi kita taunya kayak cuman AI, machine learning gitu kan. Padahal itu tuh sebenarnya ada rumus matematika yang kuat lah atau yang ngeri lah bisa dibilang gitu kan untuk belajar si AI ini. Nah, ini ada learning rate. Nah, di sini learning rate itu 0 sampai 1. Jadi kita ngebikin learning rate kita di sini mungkin alpha gamma ya namanya. Di sini learning rate itu alpha. Nah, ini alfanya kita berapa? Alfanya kita itu 0,1 learning rate gitu. Nah, inilah sebenarnya tuh bisa dibilang tuh kayak hyper parameternya. Jadi kita udah masukin beberapa nilai untuk masuk ke key learning gitu. Nah, ini mungkin saya nggak terlalu ngedetailin di rumus karena kita singkat saja untuk penggunaan AI key learning untuk game development, game reinforcement learning di OpenAI Gym itu ya. Nah, kita nggak terlalu masuk ke rumus, kita pakai aja. Kalau misalnya teman-teman tuh bingung berapa alfanya, berapa betanya, berapa gamanya gitu kan, itu bisa cari di paper referensi atau mungkin ada jurnal-jurnal ilmiah atau kayak ya dari orang yang udah pernah lah bisa dibilang kan kayak codingan-codingan orang sebelumnya itu bisa digunakan gitu. Nah, ini kita mau ada number episode, kemudian kita ada exploration, ada exploitation gitu kan. Nah, ini si rumusnya kita tadi nih, key table state action sama dengan key table state action ditambah alpha dikali reward tambah gamma. Nah, inilah si rumusnya kita gitu, sama kan, key table sama dengan key table yang old value ditambah sama learning rate dikali reward ditambah sama gamma discount rate maksimal si maximum key value of transition distance state dikurang sama key SA-nya, old value-nya gitu kan. Nah, itu. Nah, ini sama sebenarnya key stable state action-nya gitu. Nah, itu inilah rumus si
uh, AI untuk belajar gitu. Nah, ketika dia udah belajar, kita mau evaluasi nih, evaluasi dan visualisasi hasilnya. Bagaimana sih menilai performa AI? Pertama, kita mengamati nilai key table setelah training, menganalisis rata-rata reward dalam beberapa episode terakhir, gitu kan? Nah, ini kita mau ngecek rewardnya. Reward. Nah, sebenarnya sih average reward per thousand episode ya. Jadi sebenarnya dia ya nggak terlalu belajar dengan bagus ya untuk ininya. Nggak terlalu belajar dengan bagus untuk di permainannya gitu karena dia cuma 0,001 gitu kan, rewardnya sedikit lah. Nah, mungkin ini untuk teman-teman pelajari yaitu bisa diganti-ganti di sini gitu kan. Misalnya kita number episode-nya kita ganti lebih 100.000 atau berapa ribu gitu kan. Ya kan kalau misalnya lebih tinggi dia lebih bagus gitu kan. Nah, di sini kita maunya epsilon epsilon decay. Ini epsilon decay. Nah, kita di sini sih di caretnya ini ya 0,001 ya. Sama sih sebenarnya. Jadi faktor pengurangan epsilon, kemudian mungkin kalau misalnya sini 9, kita coba cek sekali lagi. Kita mau print nah ini ya ada yang naik atau ada yang turun gitu ya, enggak terlalu bagus ya kayaknya. Apa ini kita ganti 100.000 sebenarnya juga nggak apa-apa sih kalau misalnya kita coba ya di sini. Mungkin lebih lama lagi ya runningnya karena dia lebih berat lah ya, lebih berat dia. Oke, sambil nunggu. Nah, di sini kan kita udah belajar Keytable. Sini gitu ya. Keytable in key learning gitu. Nah, ini ada ini semakin gede sih sebenarnya masih, tapi sama-sama 0,01 ya, sama 0, jadi nggak terlalu bagus untuk ini ya, untuk belajarnya. Sama ya 0,001. Oke, kita balikin aja ya. Untuk 10.000 kita yang run tadi 10.000 karena ini. Nah, ini kita juga ada yang namanya keytable kan. Keytable kita kan awalnya 0 semua nih, keytable awal gitu kan. Nah, ini ada updatean dari keytable-nya gitu. Nah, ini sama kayak rumusnya yang tadi gitu kan. Nah, sama kayak rumus-rumus penggunaan yang key learning sebelumnya. Jadi dia ada nilai key table yang awal sama key table yang lama gitu, yang udah diupdate gitu. Nah, ini key table-nya, kemudian kita mau ngelihat nih, watch our Eigenplay Frozen Lake, menjalankan AI setelah training dengan visualisasi papan Frozen Lake, gitu kan. Nah, di sini kita mau ngecek kayak mana sih permainannya gitu kan. Kita masih belajar statistik dan matematikanya sekarang banget ya gitu. Jadi mungkin kita mau ngelihat kayak mana permainan yang udah si Frozen Lake-nya ini gitu. Nah, gini ya, nih episode 1. Nah, ini. Nah, you reach the goal yang pertama gitu kan. Nah, episode kedua
Nah, dia masih menang lagi gitu kan, jadi ke kanan, bawah, kanan, bawah, oh menang lagi dia gitu kan. Sering menang nggak dia ternyata. Sampai nih kita cuman 3 episode ya, dan coba kita mau bikin 10 deh gitu kan, kita mau ngelihat 10 episode. Nah ini menang lagi dia gitu kan. Nah episode 2 dia nih menang, masih menang gitu ya. Nih, masih oke. Episode 4 menang terus ya dia ternyata. Karena mungkin kita udah bikin sampai 10.000 ya, 10.000 belajar, jadi dia udah tahu jalan-jalannya kemana ya. Nih, 10 dari 10 dia ini ya, erase the goal semua ya. Oke, oke sih sebenarnya. Nih, 10 per 10 ya, benar semua ya dia. Nah, kalau misalnya kita bikin ini average-nya per thousands ya, per thousands. Mungkin kalau misalnya average-nya per 10 kali main, ini ya, harusnya dia ini ya, 1 dari 10 dia menang ya, tapi pas kita coba di sini dia pintar ya ternyata. Ini garis the goal kok gitu kan. Sesuai dengan oke, itu untuk permainannya. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Kalau misalnya mau main yang lain juga bisa nih di sini gitu kan. Untuk ngeceknya pun juga ada codingannya di sini kalau teman-teman mau uh, main Frozen Lake. Kemudian tuh banyak selain Frozen Lake yang lain gitu. Nah ini ada yang kayak Acroboard, Cardfall, Mountain Car gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman cek di course AI itu ada Cardfall ini di permainan AI gitu. Nah, itu lumayan menarik juga lah untuk dipelajari gitu. Ada banyak lah permainan-permainan lain di game documentation ini. Nah, mungkin itu untuk sedikit pengenalan Q-learning menggunakan uh, Frozen Lake game gitu ya. Di situ kita langsung sini. Nah, terima kasih teman-teman yang udah join sampai habis. Jangan lupa cek website Ngambiskuy, ngambiskuy.com, kemudian sosial media, Instagram, Twitter dan sebagainya ngambiskuy_co. Oke, terima kasih. See you teman-teman di next course, next video, next webinar dan sebagainya. See you dan thank you.